Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Diana Sawitri, NPM 719212729. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang audit atau evaluasi sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah seluruh upaya penelitian guna memeriksa kualitas secara menyeluruh dari aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada suatu divisi atau perusahaan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, ada tujuan audit manajemen sumber daya. Yang pertama ada untuk mengetahui apakah dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana. Yang kedua ada untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga ada sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa kepada setiap karyawan. Yang keempat ada sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukuman kepada setiap karyawan. Manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama ada mengidentifikasi kontribusi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia kepada organisasi. Yang kedua ada memperbaiki citra satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia. Yang ketiga ada mungkin dapat dikatakan bahwa timbulnya citra negatif atau paling sedikit tidak benar merupakan akibat ketidakmampuan manajemen sumber daya manusia suatu organisasi dan tidak disebabkan oleh persepsi para pelaksana tugas pokok. Tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan audit sumber daya manusia. Yang kedua ada pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang ketiga ada pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan komparatif, yang kedua ada pemanfaatan informasi pakar, yang ketiga ada pendekatan statistikal, yang keempat ada informasi tentang ketaatan, dan yang kelima ada pendekatan manajemen berdasarkan sasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang pertama ada penentuan kebutuhan karyawan, yang kedua ada rekrutmen, yang ketiga ada penempatan, yang keempat ada pengendalian, yang kelima ada pelatihan, dan yang keenam ada kesejahteraan karyawan. Indikator audit manajemen sumber manusia. Yang pertama ada perencanaan tujuan audit SDM, yang kedua ada perencanaan objek audit, yang ketiga ada metode audit, yang keempat ada mengamati kegiatan, yang kelima ada menelaah dokumen. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.